Istana Maimun merupakan salah satu ikon landmark di kota Medan. Bangunan ini memiliki perpaduan corak antara Melayu dengan Eropa. Bangunan ini menjadi salah satu ikon saksi sejarah kejayaan Kesultanan Delhi. Arsitektur bangunan ini dipengaruhi oleh pencampuran antara Islam, tradisional Melayu, dan gaya Eropa. Entrance, atap, arcade, dan ornamen dari gedung mengingatkan kita pada seni Islam di Timur Tengah dan India. Bahan interior gedung diimpor dari Eropa. Bangunan jendela dirancang dengan gaya-gaya Spanyol. Di dalam istana terdapat foto-foto raja-raja Kesultanan Delhi. Bergeser ke sisi bagian dalam istana, terdapat seperangkat alat makan dari Eropa yang merupakan koleksi almarhumah Tunku Ahmad Dahlan yang merupakan hadiah dari paduka almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891 pada periode pemerintahan Hindia Belanda. Bergeser lagi ke bagian sisi lain istana, terdapat beberapa foto. Salah satunya yaitu upacara sunat rasul yang dilakukan oleh Sultan Delhi, di mana sunat rasul ini merupakan salah satu tradisi kebudayaan khas Melayu. Kemudian ada foto yang menunjukkan pakaian adat Karo di masa lalu, karena pada faktanya Karo sangat dekat dengan Delhi, bahkan mengatur sistem dinasti Kesultanan Delhi, karena Kesultanan Delhi lahir dari keruntuhan Kerajaan Haru yang ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Juga ada salah satu foto yang menunjukkan upacara adat Kesultanan Delhi di masa lalu. Bergeser lagi ke sisi lain istana, terdapat alat musik khas Melayu, yaitu rebana, akordeon, dan biola. Dari alat musik inilah memunculkan salah satu instrumen khas Melayu. Bergeser ke bagian luar istana, terdapat profil-profil dari Sultan Kesultanan Delhi. Salah satunya adalah Sultan Delhi yang ke-10 atau Sri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah Ibni Sultan Mahmud Al-Hasib Perkasa Alamsyah yang memerintah dari 8 Maret 1887 hingga kematiannya 4 Oktober 1945. Kemudian di sebelahnya terdapat profil dari Raja Delhi ke-11 yaitu Osman Al-Sani Perkasa Alamsyah yang memerintah dari 20 Agustus tahun 1900 hingga 5 Juni 1967. Kemudian bergeser lagi ke sebelahnya terdapat profil dari Hasbi Perkasa Alam Al-Haj yaitu Sultan Delhi ke-12 yang memerintah dari tahun 1967 hingga 1998. Gambaran profil-profil sultan ini terdapat di bagian sisi kiri istana. Ada yang menarik di bagian luar istana, di mana terdapat salah satu bangunan yang berarsitektur Karo yang di dalamnya terdapat meriam puntung yang menjadi saksi bisu lahirnya kerajaan Islam. Kami telah melakukan wawancara salah satu tour guide yang ada di meriam puntung ini. Berikut isi wawancaranya. Jadi cerita meriam puntung ini sebenarnya sebelum ada di Kesultanan Delhi. Kerajaannya lebih awal, namanya Kerajaan Haru. Biar saya pegang, enggak saya ambil. Jadi Kerajaan Haru di Delhi tua. Itu terjadinya pada tahun 1600. Aku jadi geli kotak sini. Nah, aku ambil. Ribut kali tuh. Nama kerajaannya Haru. Letaknya di Delhi tua pada tahun 1612. Jadi kerajaan Haru ini dipimpin dengan 3 orang anak raja yang bernama 1 Mambang Yazid, 2 Putri Hijau, 3 Mambang Kayali. Jadi 2 laki-laki, tengah perempuan. Yang perempuan ini namanya Putri Hijau yang mau dipersunting Sultan Aceh. Tapi karena niat Aceh tadi untuk memperluas daerah kekuasaannya, si Putri menolak. Akhirnya nggak setuju lah dia ya kan. Akhirnya diserang Aceh kerajaan Putri, terjadilah peperangan. Di dalam peperangan itu kerajaan Putri ini mengalami kekalahan.
Jadi untuk melindungi kakaknya dari serangan Aceh, adiknya yang bungsu ini menyatulah sukma atau kekuatannya ke Meriam ini. Lalu Meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Terus menerus ditembakkan, meriamnya panas, merah, akhirnya patah. Jadi bagian laras meriam itu terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu ini nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Nah, jadi singkat cerita, kalah kerajaan putri tadi dibuat Aceh, dibawalah si putri pergi. Tapi ada syaratnya 3, bertih, telur, peti kaca. Bertih itu nanti bisa kau tengok di sana contohnya seperti popcorn dia tapi dari padi. Jadi dapatlah terpenuhi syarat dari yang gampang 8 orang ya Kak. Jadi dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu dapatlah terpenuhi oleh Aceh. Dibawalah Putri Jo ini pergi ke Aceh ya. Sesampainya di pusat Tasik Jambuaye Aceh Utara, ditebarkannya bertih itu ke laut. Muncullah Abang Yang Sinaga itu. Disitulah diambilnya si putri tadi, dibenamnya ke dasar lautan bersama dirinya. Jadi nggak jadilah menikah dia sama Aceh. Nah, ceritanya kan jadi itu istilahnya raib atau hilanglah dia di lautan Aceh sana, si Putri Jo berserta abangnya tadi. Jadi yang ini kenapa berada di sini dia? Setelah berdiri istana Kesultanan Delhi itu, dari Delhi tua dipindahkan kemari. Karena yang menaklukkan kerajaan si putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Gocah Pahlawan. Beliau inilah cikal bakal Sultan Delhi yang pertama. Jadi setelah ditaklukkan si Gocah kerajaan Putri Jo ini, lalu didudukinya. Di mana pindah istananya 5 kali, ikutlah dibawa pindah juga ini Meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Itulah sejarah singkatnya. Nah jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Meriam Puntung ini merupakan situs atau peninggalan peperangan antara Kerajaan Haru dengan Kerajaan Aceh yang pecah pada tahun 1612 Masehi di Delhi Tua. Juga menjadi saksi sejarah cikal bakal lahirnya Kesultanan Delhi yang sebelumnya menjadi vasal Aceh atau di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Haru yang pecah perangnya pada 1612 Masehi di Delhi Tua. Setelah Tuanku Gocah Pahlawan tutup usia pada tahun 1669, Delhi memisahkan diri dari Kesultanan Aceh, yang dimana dahulu Delhi merupakan Kesultanan vasal Aceh. Setelah Delhi merdeka dari Aceh, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Perunggit, di mana pada masa pemerintahan beliaulah Delhi dideklarasikan menjadi kesultanan yang mandiri. Demikianlah untuk video mengenai Istana Maimun, juga situs Meriam Puntung, serta sejarah singkat Kesultanan Delhi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita bersama serta dapat dijadikan referensi. Sekian dan terima kasih.